Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali sharing video menjawab pertanyaan dari salah seorang subscriber saya. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Kak, misalkan potnya menggunakan pot plastik bagaimana? Kebetulan ini Bunda melihat video saya yang menggunakan atau merawat anggrek menggunakan pot tanah atau gerabah. Nah, kali ini saya akan ulas media tanam anggrek menggunakan pot plastik. Bagaimana merawat anggreknya menggunakan pot plastik ini. Nah, tentunya anggrek apa saja yang bisa ditanam menggunakan pot plastik? Oke, kita langsung saja ke salah satu anggrek yang saya spill ini. Ini adalah anggrek Cattleya yang saya tanam di pot plastik seperti ini. Ini ukurannya sudah dewasa. Ini sudah pernah berbunga juga. Ini memang Cattleya mini, anggrek Cattleya mini dengan media tanam arang. Nah, tentunya berbeda juga dengan pot gerabah. Ini dendrobiumnya seperti ini. Ini anggrek Cattleya menggunakan pot plastik. Tentunya kalau pot plastik itu yang pertama, dia memang tingkat kelembabannya tidak selembab atau sesejuk ketika menggunakan pot gerabah atau pot tanah. Nah, kenapa? Kalau pot gerabah, pot tanah itu biasanya dia menyiram, kita menyiram air, dia akan menyimpan kesejukan di dalamnya, agak lembab. Nah, nanti teman-teman bisa menyimpulkan sendiri min plusnya apa kalau menggunakan pot plastik dan menggunakan pot gerabah. Karena kali ini saya akan menggunakan pot plastik seperti ini. Kita akan ulas dari awal video sampai akhir, kurang lebih sekitar 12 menit saja. Nah, teman-teman, ini anggrek Cattleya saya tanam di pot plastik. Saya juga menanam beberapa anggrek juga. Selain Cattleya ada dendrobium ini seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya tanam di pot plastik juga. Ada juga Grammatophyllum seperti ini. Nah, ini sudah mengalami spike, tapi ada juga bulb yang busuk di belakangnya itu. Seperti ini grama, dan ini Oncidium juga sama di pot plastik seperti ini. Media tanam tiap anggrek di sini berbeda-beda ya teman-teman. Nah, ini saya spill 4 jenis anggrek saya tanam di pot plastik. Bisa nggak mas? Semuanya bisa saya jawab bisa. Nah, kenapa bisa? Memang pada dasarnya anggrek itu, media tanam itu sangat penting. Perbedaan tadi sudah saya spill yang pertama, itu tingkat kelembaban pot plastik dan pot gerabah itu berbeda. Kalau pot plastik seperti ini, kita harus yang pertama sering-sering menyiram. Ya. Terus usahakan pot plastik itu mempunyai lubang untuk dia agar air tidak mengendap di dalamnya. Ya, agar tidak menyebabkan kebusukan. Nah, dendrobium ini perlu diketahui, ini daunnya juga mengalami kuning dan sebagainya karena ini memang saya full sun dan full rain. Terus pot plastik ini juga saya lubangin, saya beri lubang untuk aerasi udara agar tidak terlalu lembab sekali di bagian dalamnya. Karena ini saya ketika beli pot plastik ini modelnya kan dia kan tertutup semua, jadi mau nggak mau harus saya lubangin. Nah, bagian bawah tentunya harus ada lubang karena air agar tidak mengendap. Seperti tadi saya sampaikan ya, agar tidak menyebabkan busuk kayak gitu. Nah, sampai sini penanaman ini untuk anggrek dendrobium. Beda juga penanganannya. Oh ya, maaf, ini media tanamnya apa? Ini masih asli menggunakan coco fiber. Jadi dibalut sabut kelapa kayak gitu. Dan ini terus akar-akarnya kemana mas kalau udah penuh kayak gini? Pot plastik itu sebenarnya perawatannya gampang daripada pot tanah. Kalau pot tanah itu akar akan melekat di pot tanah atau gerabah. Kalau pot plastik seperti ini, akar-akar ini semua, ini tinggal kita celup ke air atau cemplungin ke air atau ke ember, kita angkat, semua pasti cepat keangkatnya. Nah, demikian pula seperti ini. Ini anggrek Cattleya. Ini tidak akan bisa besar, tapi bisa rimbun karena dia jenisnya memang katanya sedang, tidak bisa besar. Nah, ini media tanamnya arang.
Nah teman-teman, kalau menjumpai daun coklat seperti ini, nah ini kan sudah busuk, ini harus dibuang ya. Jangan diendapkan atau dibiarkan aja di dalam situ, karena bisa menyebabkan bakteri atau virus. Nah akar-akarnya kayak gini teman-teman. Ini agak basah karena semalam hujan, jadi tadi pagi tidak saya siram. Kalau sudah terkena hujan, tidak perlu kita siram lagi agar tidak terlalu banyak air. Seperti ini. Ada tunas-tunas barunya juga. Ini saya tata ulang sekalian. Nah, bunda-bunda yang tadi bertanya atau teman-teman sekalian, kalau melihat seperti ini, kira-kira pot plastik bisa nggak? Bisanya bisa, cuman memang tingkat kelembaban tentunya berbeda. Yang diperlukan anggrek itu sebenarnya kan tidak hanya menjaga kelembaban, akan tapi juga cahaya matahari yang cukup, aerasi udaranya seperti itu. Terus ini bekas bunganya, ini sudah pernah berbunga kemarin-kemarin. Ini Cattleya Morning Glory teman-teman. Morning Glory, kalau pagi-pagi gitu dia sejuk gitu lihatnya kayak gini, kalau banyak adem. Nah ini jenis Cattleya berdaun satu. Tadi Dendro bisa hidup, ini Cattleya juga bisa hidup dengan pot plastik, semua bisa hidup teman-teman. Tidak perlu ragu kalau kita menanam anggrek, gak usah bingung. Yang penting media tanamnya itu dijaga, terus jangan sampai menumpuk. Misalkan arang nih, tumpuk penuh gitu, jangan. Itu akan menyebabkan padat dan malah lembab. Terlalu lembab basah itu malah cepat muncul bakteri. Kita harus rajin-rajin menyiram juga insektisida, bakterisida seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa dilihat, ini hanya sekedar anggrek Cattleya dan Dendro seperti tadi. Banyak hal, banyak yang harus diulas tentunya. Tapi teman-teman tentunya sudah jago dong. Di video-video saya sebelumnya juga sering banget saya ulas hal seperti ini. Oke, Oncidium. Nah, ini cacahan pakis media tanamnya bisa dilihat, berbeda kan dengan yang tadi. Ini semua cacahan pakis, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya arang, coco fiber seperti itu, berbeda. Nah, ini seperti ini Oncidium. Nah, teman-teman, kalau ini daunnya ada coklat seperti ini juga karena kepanasan teman-teman, terbakar daunnya di atas sini. Ini kan di lantai 2 sebenarnya saya taruhnya, itu cukup panas. Teman-teman bisa potong aja kalau merasa risih kayak gitu, itu nggak apa-apa dipotong. Nah, Oncidium ini teman-teman, PR-nya sebenarnya kalau menurut teman-teman yang sharing ke saya, Mas, Oncidium saya kok terlalu basah, Mas, Oncidium saya kok terlalu kering. Nah, Oncidium itu sebenarnya ilmunya tuh sedang-sedang aja. Jadi dia nggak lembab, nggak terlalu basah juga, nggak terlalu kering juga. Harus paling nggak tuh, kalau normal ya, suhu normal itu pagi sore harus disiram, iya. Terus penempatannya jangan panas seperti saya kayak gini. Kalau panas daun tuh akan terbakar, kekuningan, hijau kekuningan jatuhnya. Itu aja deh. Nah, kalau Grammatophyllum ini juga sama. Media tanamnya kayak tadi sama pakai cacah. PR-nya kalau Grammatophyllum biasanya berbunganya lama, itu pasti. Berikutnya lagi, kalau lihat yang kecoklatan seperti di belakang itu karena membusuk. Nah, kok bisa membusuk, Mas? Iya. Nah, tapi ini kebetulan di depan ini sudah ada tunas baru, sudah ada spike yang akan menjadi bunga. Spike itu apa? Spike itu adalah calon bunga. Nah, biasanya yang merawat grama seperti ini akan kesulitan. Karena apa? Mas, berapa tahun untuk berbunga? Beda-beda, saya tergantung agroklimatnya. Nah, kalau teman-teman menjumpai busuk seperti ini, Mas, enaknya diapain? Nah, saya pernah janji kayak gini, harusnya dibongkar. Kalau mau dibongkar, terus ditanam lagi. Kalau sudah kering seperti ini, kopong itu bisa ditarik seperti ini aja sudah bisa sebenarnya.
atau digunting aja, itu juga bisa. Nah ini saya coba sobek-sobek dulu, lalu akan saya gunting seperti ini. Nah karena memang sudah kopong, tidak ada nutrisi yang mengalir ke dalam batang si gerama ini. Ini hasil splitan teman-teman, nggak usah khawatir, nggak usah itu eman-eman, enggak. Ini cuma splitan, hasil splitan. Jadi ini geramanya, ini contoh untuk bulb atau batang yang kosong, kopong, tidak ada nutrisi yang mengalir. Nah seperti ini. Kalau udah seperti ini, dicongkel-congkel aja, dicabut-cabut aja sampai ke bawahnya. Lalu nanti kalau udah, kita bisa siram dengan fungisida dan bakterisida atau insektisida juga bisa. Nah untuk apa? Agar bakteri-bakteri tidak menyebabkan busuk di batang yang lain. Seperti itu teman-teman. Nih, yang satunya itu tunas baru-baru tumbuh, yang satunya ini mengeluarkan spike atau calon bunga. Nah teman-teman pasti pengen dong Grammatobulumnya berbunga juga, karena gerama di sini saya ada beberapa gerama. Cuman kemarin tuh tahun kemarin kayaknya saya split satu batang kayak gitu. Terus ada juga kemarin yang minta, ada pernah tangga minta satu. Ada yang mati teman-teman, ada yang mati gitu. Saya beri 3 buat latihan aja deh, nanam anggrek. Saya kasih dendro, mati juga teman-teman. Karena memang kita kalau merawat anggrek itu ya harus sabar, ini sabar, telaten kayak gitu. Nah teman-teman, daun kuning seperti ini dapat kita pangkas, kita potong agar bakteri atau virus tidak menyebar. Kita kan nggak tahu nih kayak gini penyebabnya apa. Kalau hujan panas pasti kayak gitu, tapi kalau udah kuning gitu biasanya akan saya pangkas. Oke ya bunda, kurang lebih seperti ini aja dari saya. Kalau bisa di pot plastik atau tidak, semuanya bisa. Penanaman seperti apa, penanaman semuanya sama, dengan media tanam apapun bisa. Dari sekian banyak anggrek, semua dipastikan sama. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, salam lestari, dan salam satu hobi. Dadah.